Aku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwa wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal mukarramin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan rumah tahfidz, yayasan, majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan. Untuk khusus sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, untuk khusus yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Darul Islah. Yang mana orangnya Pak? Doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, amin. Untuk khusus Bapak Ketua RW kita Al-Mukarram Bapak Sofyan Hadi, yang santun, yang ramah, yang super, bersama Bapak RT-RT kita yang hadir pada hari ini, Al-Mukarram dari Bapak Enggal, Bapak Basit, Bapak Robi, Bapak Yudi, dan bersama Bapak Ibu dan Bapak Ibu RT semua yang hadir pada hari ini. Kita doakan Bapak RW dan Bapak RT kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, mata Allahu fi kulli hayatihim, amin ya rabbal. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Aqsa yang diketuai oleh Al-Mukarramah Ibu Nani bersama Ibu RW dan Ibu RT kita, dan tokoh-tokoh yang lainnya kita doakan dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal. Wabil khusus sahibul wasilah, perantara Kokoli bisa hadir tengah-tengah yang mulia ini, sahabat baik Kokoli Al-Mukarram Ustadz Agus Mansur. Ustadz Agus Mansur ini pernah ceramah sama Kokoli. Beliau ini Masya Allah luar biasa. Ternyata guru kita di tempat yang sangat mulia ini. Wasilah beliau beberapa pekan yang lalu langsung menghubungi Kokoli untuk tausiah di sini, karena beliau seorang sahabat Koko Penuhi pada hari ini. Padahal tadi pagi, dari pagi Pak, ini titik yang kelima. Seharusnya ini malam buat istirahat, karena besok mesti berangkat ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara safari dakwah. Tapi alhamdulillah wasilah beliau sampai tempat yang sangat mulia ini. Doakan Ustadz Agus Mansur dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal. Qori nasional kita yang luar biasa Al-Mukarram Ustadz Bayhaqi Cayur. Insya Allah nanti Pak tampil di TV One Pak bersama Pondami Indonesia. Amin. Ternyata suaranya cakep, Masya Allah. Doakan beliau dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Segenap panitia semuanya, pengurus-pengurus dan adik-adik Kokolim yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot. Cingai itu suntik cimai. Nggak enak belakangnya. Witati Allah iya seai wapu chongsen Islam saiti chan siang. Ibu ngerti tidak Bapak Ibu? Hanya mohon maaf Bapak Ibu adik-adik, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim aslinya Tionghoa. Asli, pakai short tidak pakai sim. Asli. Kokolim dari 10 bersaudara dari agama Buddha etnis Tionghoa yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Sudah berjumlah 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah.
Yang dua masih beragama Buddha. Ayah Kokolim seorang suhu, kepala wihara, setingkatlah sama kiai kalau dalam agama Islam. Ibu Kokolim sudah masuk Islam sudah lama, lebih kurang hampir 17 tahun sudah masuk Islam. Dari Cibubur, dari Riau, sekarang ikut Kokolim di Jakarta Cibubur. Usia sudah 74 tahun. Jadi sama ibu sudah 9 orang. Alhamdulillah. Ibu Kokolim asli Tionghoa, asli suku Laut Bengkalis Riau. Ibu Kokolim lahir dari keluarga yang paling kecil. Karena satu bapak satu ibu, cuma 16 bersaudara. Astagfirullahaladzim. Cuma. Alhamdulillah. Orang tua dulu anaknya banyak-banyak, apalagi orang Tionghoa. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa, Riau. Sekarang tinggal Cibubur. Kokolim satu provinsi sama Ustadz Abdus Somad. Ibu kenal Ustadz Abdus Somad? Kenal, tahu. Di mana kenalannya? Itu Tahu di mah TV. tahu. Ya tahu di TV. Ibu sok kenal. Kalau sudah ketemu itu ke Bapak Ibu sekarang sama Kokolim sudah kenal karena sudah ketemu langsung. Apalagi nanti selesai ceramah kita bisa foto-foto bersama. Semakin kenal. Ini Koko Pak berasa ceramah di Palestina Bapak Ibu. Ini banyak Palestina, Masya Allah. Warnanya warna bendera Al-Aqsa, Masya Allah. Pecinta masjid pertama kali, Pak. Masjid pertama Islam namanya Masjid Al-Aqsa. Bu, bukan. Artinya masjid kiblat kita yang pertama kali adalah Masjid Al-Aqsa. Ternyata di sini ada musola Al-Aqsa. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa, asli. Nama Tionghoanya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Itu nama asli Koko, tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai, itu kan tai lagi itu kan tuh. Ustaz Agus, Kokolim masih ingat nostalgia Kokolim 17 tahun yang lalu. Pertama kali Kokolim dinobatkan menjadi 20 finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Jadi Kokolim ini dibesarkan dari kontes audisi Dai tahun 2005. TPI sekarang berubah jadi NMC TV. TPI tahun 2005 mengadakan 3 audisi, Dai, KDI sama API. KDI kontes dangdut TPI yang terkenal Nasar. API Palawa Akademi Palawa TPI yang terkenal siapa? Rina Nose dan Sule. Satu lenting sama mereka, kita di dai-nya. Dari 7.000 dai-dai muda yang mendaftar se-Indonesia tahun 2005, yang diambil cuma 20 orang. Semua yang mendaftar semuanya dai-dai yang terbaik. Ini hanya mewakili provinsi saja. Yang mewakili DKI namanya Zaki Mirza. Yang mewakili Papua Payagi. Yang mewakili Bali Riza Muhammad. Kokolim mewakili Provinsi Riau. Ketika menjadi 20 finalis Dai tahun 2005, pertama kali Kokolim dapat undangan ceramah di Hong Kong. Buat 11.000 TKW yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya fasenya luar biasa. Seperti pembawa acara kita yang tadi. Siapa namanya? Budi ya. Iwannya mana? Ada ya. Biasa kalau ada Budi ada Iwan Pak. Zaman dulu ya, ada Wati juga ya, Bisanya Wati Pak. Budi tadi Pak. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilosonis Tram 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah ya salam Pak RW, Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai. Bapak Ibu, Lim Hai Tai. Lim itu marganya marga Lim. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya teman-teman orang Tionghoa,
namanya panjang, pertama itu pasti marga, bukan marga satwa. Lim Sulyong, jadi limnya marga, Lim Swiking, Lim Sulyong, Lim Cencen, itu marganya marga lim. Orang Sumatera Barat, Sumatera Utara, marganya di ujung, Mbak, di akhir, betul? Lim Hai Tai, Hai dalam misal Muhammad Abdul Siti Ahmad, samaran di awal nama. Tai itu panggilannya Koko Lim. SD Negeri SMP Riau. Teman-teman ketika masuk sekolah Pak, semuanya rata-rata beragama Islam. Memanggil nama-nama Cina kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Lim Hai Tai, sukanya dipanggil Tai. Serius Pak. Makanya setiap Koko Lim pulang sekolah, Koko Lim menangis. Lapor kepada ayahnya Koko Lim, minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai dipanggil Tai? Karena tanggung jawab orang tua itu salah satunya memberi nama yang cantik, ajarkan akhlak yang mulia, kata Rasulullah. Dikasih nama Lim Hai Tai dipanggil Tai, protes, pulang sekolah nangis. Kata ayah Koko Lim, tandui toy wapot tang hawa, ini bahasa planet Pak. Ali pulang sekolah nangis Meitaida hauma, kenapa kamu menangis papa? Gua boai ngomong ke Lim Hai Tai nya toncong wapo, gua tai hanya. Ngerti Bu? Ayah mohon maaf, saya tidak mau kalau dikasih nama Lim Hai, bukan tai lagi bukan. Minta ya, masa si orang seganteng saya ayah dipanggil? Nah begitu, semangat amat ngomongnya. Akhirnya Pak, begitu Koko Lim masuk Islam, namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama Muslim Koko. Tetapi ketika tampil di layar kaca, Koko Lim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga Lim. Tak mau pakai atai. Kalau pakai atai trauma dipanggil kenceng amat adik-adik. Pakai nama Lim biar lebih akrab sama jamaah, lebih santai. Lim lebih senang dipanggil Koko. Koko Lim. Kiai Haji Abdullah Kim Nasir, seorang kiai dari Sunda, dari Bandung, lebih senang dipanggil Aa Gim. Aa Gim dari Sunda, Koko Lim Tionghoa. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, Aa Lim, bukan Lim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Betul Bapak Ibu? Tadi sudah baca Barzanzi, kita baca Ratiban, betul? Kita baca selawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Bu, ya. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasihnya Allah. Betul nggak Bu? Betul tidak? Betul? Sekarang begini, kalau ibu bapak dulu punya kekasih, lantas kekasih kita Pak dipuji Pak, Bapak Ibu senang nggak? Senang nggak Pak? Hari ini Bapak memuji Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca selawat, kita baca berzanji dan sebagainya. Pak, Allah senang, Allah ridho, maka insya Allah Allah turunkan keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Koko Lim ini Pak kalau ceramah Pak mengambil inti benang merahnya saja. Hari ini memperingati Maulid Nabi walaupun sudah Jumadil Awal, betul? Kenapa kita masih memperingati Maulid Nabi? Ungkapan betapa cintanya kita kepada baginda Nabi. Betul Pak? Betul Bu? Bu? Ya. Rasulullah ketika diutus di muka bumi, Bapak Ibu yang berbahagia, di samping beliau mengajarkan kepada umatnya agar menyempurnakan innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak, menyempurnakan akhlak manusia, diutus sebagai rahmatan lil alamin dan sebagainya. Satu tujuannya, mendidik umat Nabi Muhammad agar meraih yang namanya keberkahan. Betul Pak Bu? Betul Pak? Pak, kita sholat yang dicari apa? Berkah. Kita cari ilmu, tujuannya apa? Berkah. Ibu,
Hidup ini yang dicari adalah berkah. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi, tujuannya apa? Agar hidup kita Berkah. Kokolim masuk Islam sudah 27 tahun. Apa yang dicari? Berkah. Kokolim kalau cari sukses, Koko tak akan masuk Islam, Bu. Kenapa masuk Islam? Cari berkah. Pesantren cari ilmu, cari berkah. Hidup ini yang dicari adalah berkah. Kenapa? Orang yang hidupnya berkah, ketika meninggal insya Allah pasti husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul dari kail hasan, bagus, cakep, cantik. Khatimah, penutup. Ketika dia tutup usianya di muka bumi dalam keadaan baik, lagi beribadah kepada Allah, lagi beramal soleh, lagi sedekah, lagi silaturahim. Dia mati, Pak, lagi ngaji, lagi baca selawat, dia mati. Yang penting lagi beramal soleh, matinya husnul. Kebalikan husnul khatimah, su'ul khatimah, sa'a yasu'u, jelek. Ketika dia tinggalkan usia ini, Pak, dia tutup usia di muka bumi dalam keadaan jelek, lagi mabok-mabokan, lagi berjudi, lagi bermaksiat, lagi tawuran, lagi lagi memutuskan tali silaturahim, tetangga lagi tak akur, rumah tangga lagi tak akur, rumah sama orang tua lagi durhaka, dia mati, Pak, matinya su'ul khatimah. Jadi orang yang hidupnya berkah, matinya husnul khatimah. Orang yang meninggal husnul khatimah, tempatnya adalah surganya Allah. Pak, mau masuk surga tidak? Adik-adik mau masuk surga? Ibu-ibu tak usah ditanya, karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi jujur, Kokolit sampai di sini, Pak. Kokolit wajah-wajah ibu semuanya wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Mau masuk surga enggak, Bu? Kalau mau masuk surga, tinggalkan dunia ini, Pak, dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana supaya kita tinggalkan dunia ini, Pak, yang fana ini, Pak, husnul khotimah? Caranya ketika hidup cari yang namanya keberkahan. Kita akan bahas, Bu, apa rahasia menggapai keberkahan. Jadi inti benang hari ini, Pak, Maulid ini, Pak, kita akan belajar meraih keberkahan. Jujur ya, Pak, ya. Ini materi keberkahan nih, Pak, Masya Allah, ini bukan sembarang materi. Materi keberkahan ini adalah hasil penelitian, pengalaman spiritual Kokolim selama 17 tahun. Sampai akhirnya Kokolim keluarkan sebuah karya ilmiah, dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini sudah habis, Pak, sudah keluar buku ini hampir 1 juta eksemplar. Masya Allah. Dan ini nanti Bapak Ibu selesai ceramah ini semuanya bisa dapat buku ini. Kokolim bawa lebih kurang hampir 300 eksemplar. Karena buku ini tak dijual beli, tak digunakan berniaga di dunia, Bu. Dikasih. Mau, Pak? Nanti Bapak sekarang dakwah bilisan. Dakwah bilisan, Bu, dakwah ngomong seperti ini tak efisien, Pak. Waktunya terbatas. Jam Kokolim sekarang sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam 40 menit. Jam 12 kurang 1 jam 40 menit. Tak efisien, Pak. Yang efisien dakwah yang kedua bil qalam, dakwah dengan cara menulis. Dakwah yang ketiga bil hal, langsung praktek. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu akan dapat 3 dakwah, Pak. Dapat dengar tausiah bil lisan, dapat bil qalam, dapat buku karya tulis Bapak Ibu, nanti dapat bil hal, langsung praktek, Pak. Kenapa langsung praktek? Islam mengajarkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dapat ilmu tapi tak diamalkan seperti pohon tiada berbuah, Pak. Hari ini langsung praktek. Nanti pulang dari musola ini, Pak, Bapak Ibu rasakan nanti keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci-kunci keberkahan yang akan Koko sampaikan pada malam hari ini bukan dari Kokolim, Pak. Ini langsung dari Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad.
Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Dapat Quran, dapat hadis tentang keberkahan, Kokolim amalkan. Terbukti keberkahannya, Koko tulis di buku ini, Bu. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolim. Jadi kunci-kunci keberkahan di buku ini, Pak, semuanya sudah diuji coba dan sudah Koko rasakan keberkahannya. Kita akan buka Bapak Ibu dengan sulap-sulap Kokolim nanti yang spektakuler. Kokolim itu dapat julukan The Illusionist dari Track 7. Illusionis artinya kalau ceramah pakai sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Betul Bu? Nanti kita tampilkan Pak dengan sulap-sulap nanti yang spektakuler. Dengarkan Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia Bu. Jadi kunci-kunci keberkahan bukan dari Kokolim Pak ya, tapi langsung dari Allah dan dari Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17. Kita buka 1 jam Bu bersama Kokolim. Nanti detailnya silahkan baca di buku ini. Dapatkan semua nanti. Di ending ceramah nanti Pak, semuanya bisa dapat buku ini insya Allah. Oke Bapak Ibu, Bu, nanti yang punya hutang, ada yang punya hutang di sini Pak? Ada. Banyak ya? Kalau ibu-ibu wajahnya mirip-mirip Pak. Ini wajah-wajah bunda ini wajahnya satu sama lain, wajahnya mirip-mirip semuanya. Ini wajah-wajah banyak cicilan, banyak utang Bu. Nanti yang punya hutang Pak, insya Allah malam ini Bapak akan dapat solusinya. Hutang cepat selesai insya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang rumah tangganya tak bahagia, siang malam suka berantem dan sebagainya, malam ini akan dapat solusinya. Rumah tangganya insya Allah asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang punya anak, anaknya tak mau berbakti kepada orang tua, disuruh ibadah malas, suka ngelawan orang tua Pak, malam dapat solusi. Insya Allah Bapak Ibu akan punya anak Pak yang berbakti kepada orang tua, gampang disuruh ibadah kepada Allah. Amin. Yang belum menikah, ada yang belum menikah Bu, alias STMJ. Ada yang STMJ sudah tua masih jomblo. Yang STMJ sudah tua masih jomblo, punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Nanti yang belum ketemu jodoh atau yang sudah berumah tangga tapi gagal Pak, insya Allah malah dapat solusinya Bu, akan diberi jodoh yang terbaik. Amin. Kita dapat solusinya Pak. Kalau ada yang sakit sudah berobat tak kunjung sembuh, malam dapat solusi Pak. Insya Allah Pak, sakitnya insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak diangkat-angkat juga sakitnya, sebagai pelebur dosa-dosa dia di masa lalu, ketika meninggal insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin. Yang pengen haji, pengen umroh, malam dapat solusinya Pak insya Allah. Oke kita bahas ya Bu ya, karena kunci-kunci keberkahan sampaikan nanti ini Pak, ini dari Allah dan dari Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, adik-adik, 1994, 27 tahun yang lalu, Kokolim ketika berusia 15 tahun naik kelas 3 SMP, Kokolim masuk agama Islam. Masuk Islamnya diam-diam. 3 bulan kemudian ketahuan sama ayahnya, Kokolim seorang suhu. Begitu ketahuan Pak, bukan hanya diusir tapi diasingkan dari keluarga. Di konteks semua om tante yang ada di Riau, jangan terima yang namanya Kokolim. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Maaf Pak, ayah Kokolim tak bisa nyebut huruf R. Kalau ngomong hari-hari, ali-ali. Lu orang, lu orang. Ular lari lurus, ular lari lurus. R paling sulit Pak. Sama Kokolim sulitnya huruf R. Ketika baru-baru masuk Islam, Kokolim belajar Iqra metode supaya bisa baca Al-Quran. Kokolim belajar Iqra Pak cuma 1 pekan Pak, cuma 7 hari. Hari ke-8 Kokolim sudah bisa baca Al-Quran Bu, alhamdulillah. Walaupun sedikit tertatih-tatih. Kenapa? Sebelum masuk Islam Koko sudah belajar Iqra seorang diri Pak, otodidak.
Tapi jujur, ketika belajar Iqra, Kokolim paling tak suka ketemu huruf ro. Ro paling anti Pak. Ro, lo. Ro, lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi Kokolim usaha tak kenal putus asa. Sulit orang Tionghoa, sulit nyebut huruf R. Lim, iya papa. Oh ya, kalau orang diam-diam masuk Islam ya. Sudah katakan bahasa Pak. Iya Pak. Kalau orang masuk Islam, sekarang orang keluar dari rumah. Bapak Ibu adik-adik, gara-gara Kokolim mendalami agama Islam Pak, cuma pengen cari keberkahan Pak. Kokolim itu diasingkan dari keluarga. Kokolim tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili. Apakah lantas Kokolim mengatakan, wow begitu? Putus asa Pak? Oh tidak Pak. Kokolim punya prinsip. Kokolim boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Kokolim tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik langit, bumi dan seisinya. Hijrah Pak, dari Dumai ke Duri. Satu provinsi Riau Pak, cuma beda kabupaten. Dumai ke Duri dari Jakarta Pak, dari Tangerang Pak, lebih kurang Bu ke Subang Bu. Jalan kaki hampir 130 km. Akhirnya Kokolim ketemu sama seorang kiai yang ada di Duri Pak. Ketemu kiai, diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam, naik kelas 3 SMP, dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 Kokolim selesai Sanawiyah. 1995 Kokolim dialiyahkan di pondok pesantren modern Dar El Kolam, Gintung, Jayanti, Banten. Itu pesantren alumni Gontor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Paang Apoy, Wali Ben. Kita sama-sama satu pondok pesantren Dar El Kolam, cabangnya Latansa Cipanas, Banten. 1999 Kokolim selesai aliyah. Kokolim tak langsung kuliah, penasaran sama Islam Pak, terus meneliti tentang keberkahan. Berangkat lagi kemana? Jawa Timur, di Malang Pak, pesantren tahfidz Al-Quran. Jadi Islam yang ke-5 tahun Kokolim mulai menghafal Al-Quran. Makanya Kokoniki Pak sakit ngomong Jawi sing krama inggil Bapak Ibu. Masya Allah. Mereka wonten tak tiang Jawi sinten Bapak? Wonten Pak tiang Jawi Pak. Bapak Jawi pun di Pak. Ngawi, sakit sing krama inggil ta Pak? Sakit. Oh, boten sakit Pak nggih. Dangu wonten Tangerang Pak nggih. Nah, jadi tiang Banten Pak. Tahu tiang Banten Pak? Nah, itu tiang Pak, tiang. Tiang itu orang Pak ya. Nah, Bu, jadi kalau sakit ngomong Jawa sing krama inggil Pak nate mondok wonten Malang kali tahun wonten ngriko. Jadi bisa jawab Pak yang halus Bapak Ibu. Di sana ngapain? Kokolim mulai menghafal Al-Quran Bu. Jadi Islam yang ke-5 tahun Kokolim mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Karena Kokolim ketika menghafal Al-Quran Pak meneliti Pak, bukan pengen dapat gelar hafiz, bukan, meneliti tentang keberkahan. Alhamdulillah 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah Kokolim selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizat kehebatan dari Al-Quran yang langsung Kokolim pribadi buktikan betul. Ternyata Al-Quran itu memang bisa dihafal. Siapa yang hebat? Ya hebat bukan penghafalnya. Yang hebat adalah Al-Quran. Anak Kokolim yang pertama Bu, perempuan Bu, tamat TK Al-Azhar Cibubur, umur 6 tahun. Langsung Koko bawa Pak, Koko bawa ke pesantren penghafal Quran anak-anak Ya Nabiul Quran, Desa Gepok, Kudus, Jawa Tengah, dekat makam Sunan Kudus, Jawa Tengah. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa yang hebat? Yang hebat adalah Al-Quran. Selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis, beasiswa, karena membawa hafalan Al-Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai, dapat titel
SQ. Apa SQ? Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya masih ngambil S2 Pak, konsentrasi ilmu tafsir. S2 nya selesai Pak, dapat titel MAG, Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art SQ dan MA. Jadi kunci-kunci keberkahan gue sampaikan nanti Pak. Ini bukan dari Kokolim Pak, tapi dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, gue mau tanya ya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mau berkah nggak? Mau berkah Pak? Koko mau tanya ya, pilih berkah atau pilih sukses? Ayo Pak, sukses apa berkah? Dua-duanya. Berkah ya Bu? Kokolim, emangnya sukses sama berkah beda? Beda tipis. Orang yang sukses belum tentu berkah. Orang yang berkah pasti sukses itu hanya memberi kebahagiaan hanya sampai di dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Sukses lambangnya DUIT, duit. Semakin dia banyak duit, maka dia semakin sukses. Betul nggak Bu? Bu, dengan duit dia bisa beli rumah, beli mobil, beli tanah, beli emas, macam-macam Pak. Itu namanya harta. Harta Pak ya, namanya harta. Semakin dia banyak duit, semakin banyak harta dia Pak, maka dia orang sukses. Tapi mohon maaf, itu baru memberi kebahagiaan di dunia. Kok mau tanya Bu, Ya. setelah hidup dunia ada kehidupan lagi nggak? Ada. Kehidupan apa? Alam kubur atau alam barzah. Alam rahim sudah selesai ya Pak ya. Bapak ketika alam rahim sadar tak Pak? Tak sadar. Kedua alam dunia. Setelah alam dunia Pak ada kehidupan lagi Pak, alam kubur atau alam barzah. Setelah alam barzah ada kehidupan yang keempat, alam akhirat Pak, yang abadi. Percaya Bu Pak ini Bu? Percaya nggak? Saya. Kita yang percaya 4 ke alam ini Pak, setelah kehidupan ada kehidupan lagi. Makanya duit yang memberi kita kebahagiaan dunia Pak, rubah. Bagaimana duit ini bisa memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Artinya duit yang sukses kita rubah jadi setuju Pak? Mohon maaf ya Bu ya. Bu Ya. Bu, Ya. kalau mau jadi orang sukses itu gampang. Koko ini Tionghoa. Orang Tionghoa rata-rata sukses. Rukonya banyak Pak. Diakui nggak Pak? Ya. Akui nggak? Ya. Orang-orang Kokoli Pak rata-rata sukses. Bapak mau tahu kuncinya? Ini kunci jadi orang sukses Pak. Koko bongkar ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu amalkan, sukses Pak. Tapi maaf, dia baru sukses, belum berkah. Dia baru beri kebahagiaan dunia Pak, belum sampai alam kubur, apalagi alam akhirat Pak. Kunci jadi orang sukses gampang. Apa prinsipnya? Banyak-banyaklah berniaga sama manusia. Semakin banyak berniaga sama manusia, semakin banyak jual beli, semakin banyak transaksi, sukses Pak. Makanya orang Tionghoa kalau jualan Pak tak mahal-mahal Bapak Ibu. Tetangga ada ngambil untung 5.000, dia berani ngambil untung 1.000 Pak. Kenapa? Yang penting pelanggannya banyak. Kalau pelanggannya banyak, dia semakin banyak berniaga sama manusia Pak. Semakin banyak dia bertransaksi, semakin banyak berniaga, semakin banyak transaksi, semakin banyak pelanggannya, maka dia semakin sukses. Betul nggak Bu? Betul, percaya nggak Pak? Percaya Bu? Ya. Tapi kalau pengen berkah, banyak-banyaklah berniaga sama Allah Pak. Kalau pengen sukses, berniaga sama manusia. Semakin banyak berniaga semakin sukses. Tapi kalau pengen berkah, banyak-banyaklah berniaga sama Allah. Kokolin, emangnya bisa kita berniaga sama Allah? Bisa. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin itu Allah Pak, langsung Pak. Dalilnya mana? Dalilnya firmannya Allah Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11.
Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau gak kalian ku beritahu, ku ajarkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli, sebuah transaksi yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka yang pedih, yang bisa menyelamatkan kalian, artinya yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Gampang Pak, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah harus percaya Pak kepada firman-Nya Allah yang bernama Al-Qur'an. Wa rasulih, beriman ke Rasulnya Nabi Muhammad. Beriman ke Rasul Nabi Muhammad Pak, Bapak harus percaya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Kalau sudah percaya Allah dan Rasulnya, Bapak harus buktikan. Harus buktikan. Bagaimana cara buktikan Pak? Orang beriman itu Pak, yakin dalam hati, ucapkan dengan lisan, buktikan dengan perbuatan. Itu orang yang beriman. Bapak harus buktikan. Bagaimana cara membuktikannya Bu? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian harus berjuang di jalan Allah dengan sebagian harta kita, baru dengan jiwa kita. Harta nomor satu Pak. Kokoli Pak menghafal Quran Pak setahun 8 bulan Pak. Setahun 8 bulan Bu, 114 surat Bu. Ketika Kokoli teliti Bu, ketika menghafal Quran, ketika Allah perintahkan berjuanglah di jalan Allah, pertama pasti pakai amwal, harta dulu Bu, baru pakai anfus, baru dengan Kenapa pakai harta dulu? Harta itu lambang sukses, kita rubah jadi berkah. Harta itu memberikan kebahagiaan dunia Pak, rubah. Bagaimana harta ini bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat Bu. Jadi kesimpulannya kalau pengen berkah, banyak-banyak berniaga di jalan Allah. Apa yang di jalan Allah? Bantu pesantren, bantu masjid, bantu musola, bantu rumah tahfidz, santuni anak yatim, piatu, duafa, fakir miskin, mu'alaf, orang-orang yang lemah ekonominya, bantu ya Bu ya. Itulah berniaga sama Allah, berjuang di jalan Allah sebagian harta kita. Oke Bapak Ibu, mohon maaf Pak, Koko kalau cari sukses, Koko tak masuk Islam Pak. Saudara-saudara kandung ayah Kokolim Ustaz Agus itu orang sukses Ustaz. Pak RW, saudara-saudara kandung ayah Kokolim Bu di Riau Bu, orang-orang sukses Bu. Yang paling sukses Om yang paling tua Pak, usia 85 tahun. Ternyata kiainya Kokolim Pak, salah satu kiainya Kokolim itu teman remajanya Om Kokolim ketika masih muda Pak, masih kecil. Suatu hari Kiai Kokolim ketemu sama omnya Kokolim. Kata kiainya begini, "Kok?" "Iya Pak Haji. Saya lihat si engkau dari usia remaja sampai tua begini, engkau ini sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkau sudah bangun duluan cari duit. Malam-malam cari duit. Sakit pun cari duit kok. Ini koyo, salompas, tetap aja cari duit." Betul Bu? Pak Haji mau tanya kok, engkau nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk surga atau masuk neraka sih kok? Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam oi dengan surga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti oi sudah mati, oi mau masuk surga atau masuk neraka, itu nggak penting bagi oi Pak Haji. Sekarang oi mau tanya kepada lu orang Pak Haji, kila-kila nih Pak Haji, kila-kila lebih banyak mana? Lebih banyak pohon di surga atau lebih banyak pohon di neraka? Loh, kok nanya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena oi mau buka toko di sana. Paham Bu? Ibu lihat orang Kokolim tak mikir siang, tak mikir malam, tak mikir sakit, tak mikir sehat. Yang penting bisa cari duit. Kenapa? Duit itu lambang sukses Pak. Makanya orang barat punya prinsip time is money. Waktu itu adalah duit. Duit itu lambang sukses. Duit itu Pak bisa memberi kebahagiaan di dunia. Bu, dia bukan lambang Oke, Bapak Ibu mau berkah nggak Pak?
Hari ini kau kasih kunci ya Pak ya. Penelitian selama 17 tahun. Bapak Ibu, apa itu berkah? Tahu berkah Pak? Berkah kata ulama adalah ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Bu, Ya. dalil berkah apa Bu? La in syakartum la azidan nakum. Hafal Pak, la in syakartum la azidan. Kita sering baca Pak ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu berkah Bu, berkah. Kalau kalian pintar mensyukuri nikmatku, Allah berjanji Bu, la azidannakum. La-nya la taqibah, benar-benar kutambah nikmatku. Zada yazil ziyada, bertambahnya nikmat Allah itu adalah berkah. Kau bersyukur, kuturunkan keberkahan buat kalian kata Allah Pak. Itu artinya Bu, ya Bu ya. Tapi kalau kalian tak pandai bersyukur, diancam azabku sangat pedih. Kucabut keberkahanku kata Allah Pak. Pak, pertama kalau pengen berkah, ungkapkan rasa syukur. Syukur itu diungkapkan 2 kali Bapak. Pertama, Bapak syukur, Bapak laksanakan sholat 5 waktu. 1 Pak ya, sholat 5 waktu. Bu Ibu, sholat 5 waktu. Kita buktikan Bu. Sholat paling khusus standar berapa menit? 5 menit. Betul nggak? Ada yang 1 menit. 3 menit. Perangku kilat. Yang 5 menit habis sholat biasanya berdoa Allahumma antas salam. Yang tak pakai doa apa? Allahumma lantas jalan. Standar 5 menit. Betul ya? 5 menit Pak ya? Cakep. Kok mau tanya Pak? Pak, 5 menit dikali 5 waktu berapa menit? 25. Cuma 25 menit loh Pak. Betul? Sehari semalam Allah minta waktu kepada kita. Minta waktu Pak untuk ibadah wajib. Sholat wajib 5 waktu Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cuma 25 menit Pak. Sementara itu sholat wajib dikerjakan pahala, tinggalkan berdosa Pak. Ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Sementara sehari semalam Allah beri kita waktu berapa jam Bu? 24. 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalikan Pak ya, 60 menit dikali 24 berapa menit Pak? Ayo bawa kita kalian 60 kali 24 berapa Pak? Cara kalinya orang Tionghoa dipotong-potong tadi tambah tadi 60 kali 10 600, 60 kali 20 1200, sisanya 4 kali 60 240, tambahin Pak 1200 ditambah 240 1440 menit. Bayangin Pak, sehari semalam Allah kasih kita nikmat gratis, kesehatan gratis, kenyamanan Pak gratis, betul, oksigen gratis, sinar matahari gratis. Sehari semalam berapa menit? 1440 menit. Ya Allah minta cuma 25 menit, 1,8% Pak, tak sampai 2% Pak. Kenapa kita masih berat melaksanakan sholat 5 waktu? Sampai-sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Ketiduran. hafal kan Pak? Ini pengalaman atau pengamalan Pak? Sudah Pak? Rasa syukur pertama sholat. Yang kedua, dapat rezeki, ucapkan terima kasih. Terima dari Allah kasih. Wa mimma razaqnahum, terima Pak. Yunfikun kasih. Sedekah Pak, sholat dan sedekah. Sholat, sedekah. Bapak terima kasih, kita terima ngumpet. Kalau sedekah pakai tenaga dalam Pak, lebih gampang zakat mal ketimbang zakat mal. Oke, tak panjang lebar Bu ya. Pengen berkah Bu? Intinya sholat dan sedekah. Itu master Pak, master. Makanya orang Cina Muslim Pak, Bapak Ibu coba orang Cina Muslim, kalau sudah masuk Islam Bu, hartanya sukses dia rubah jadi berkah. Betul Pak? Bapak lihat Hamka Yusuf Hamka Pak, dari Tiongkok Muslim, hartanya Pak sukses dirubah jadi berkah Bapak Ibu. Kalau di Malaysia Pak ada namanya Ebit Low, ketik Bu di IG-nya Bu, Ebit Low, itu orang Cina Muslim yang terkaya di Malaysia.
Kerjanya apa? Sedekah Pak, Masya Allah Pak. Dia sedekah Pak, malnya makin berkah, bukan makin miskin, makin kaya Bapak Ibu. Sedekah. Kenapa? Orang tua muslim kalau sudah cari masuk Islam Pak, dia cari berkah. Dia punya syair. Hidup susah, hidup miskin, jangan salahin Tuhan. Mau kaya harus banting tulang. Setiap orang lahir pasti telanjang, tidak ada yang bawa uang. Yang kaya jangan pelit-pelit, hayya. Dan yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah, pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah. Hanya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen berkah, sholat dan sedekah. Bapak Ibu, kita tanya lebar, Pak. Berkah itu kata ulama, bertambahnya kebahagiaan-kebahagiaan ya Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Ingat Bapak Ibu, sesuatu yang banyak tak mendatangkan kebahagiaan, itu namanya tidak berkah. Ini Pak, Bu, dengarkan baik-baik, Bu. Nanti dengarkan ceramah 1 jam boleh. Ibu rasakan keberkahan rumah Ibu. Berarti rasakan Pak keberkahannya Pak. Masya Allah Bapak Ibu. Bu, Pak. Ini beyang kerok penyebab rumah tangga tak berkah, rezeki tak berkah, jabatan tak berkah, harta tak berkah, anak tak berkah. Ini penyebabnya Pak. Pak, Bapak siang malam sibuk cari duit, betul nggak Bu? Bu, sibuk cari duit, sampai punya prinsip orang Barat, time is money, waktu adalah duit. Ketika cari duit, tak mau sholat 5 waktu. Ini Pak ya, tak mau sholat 5 waktu. Makanya laki-laki Pak, kalau data Pak, laki-laki itu cari duit wajib Pak. Cari nafkah buat rumah tangga Pak, wajib. Bapak laki-laki kalau tak cari duit Bapak berdosa Pak. Rumah tangga itu yang wajib cari nafkah siapa? Suami. Ya Pak ya. Ketika hari Jumat datang Pak, Bapak dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau kalian dipanggil sholat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segera sholat Jumat Pak. Wa zarul bai', tinggalkan perniagaan dunia Pak. Kenapa? Perniagaan dunia itu lambang sukses. Bapak rubah, Bapak sekarang kejar berkah. Sudah Bu ya? Bu, cari duit tak mau sholat 5 waktu. Begitu dapat duit Pak, tak mau dia keluarkan sedekahnya Pak. Kokolin, sedekah yang mana? Sedekah terbagi 2. Sedekah wajib, kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Kalau dosa, Allah murka. Dicabut keberkahan duit yang dia cari Pak. Dia sama seperti sholat 5 waktu. Sedekah sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus Pak, seperti sholat sunnah. Betul Pak? Sedekah wajib namanya zakat. Zakat terbagi 2. Pertama zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan. Kedua zakat harta yang 2,5% dari harta kita dapat keluarkan Pak, yang 2,5%. Itu zakat mal, zakat harta. Pak, Bapak sholat dan sedekah ya Pak ya, keluarkan yang 2, itu jangan dimakan Pak, jangan dimakan Pak. Itu wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, di harta kita yang 2,5% itu milik fakir dan miskin Pak, yang disebut mu'afa, lemah ekonominya, yang meminta maupun yang tak meminta. Jangan dimakan Pak. Dikasih makan istri, istri tak berkah. Dikasih makan anak, anak tak berkah. Ngelawan orang tua, tak mau sholat, tak mau berbakti Pak. Dia beli barang, barangnya tak berkah. Jangan dimakan Pak ya. Bapak kol, kapan Golin? Keluarkan Pak ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus Pak. Bapak dapat harian, keluarkan harian, cukup. Dapatnya bulanan, keluarkan bulanan. Kecuali dia petani, peternak, pekebun, bersawah, tumbuh nisab. Apa nisab? Menghasilkan. Setiap menghasilkan, keluarkan yang 2,5%. Pak ya Bu ya, Bu.
Bu, yang jelas dikasih toleransi selama 1 tahun. Sampai setahun tak dia keluarkan, Allah murka bu. Setahun tak dia keluarkan harta yang dikumpulkan bu, yang 2,5%, Allah murka. Allah murka, dicabut keberkahan duitnya bu. Yang tadinya cari duit buat apa? Biar hatinya bahagia. Pak, Bapak kalau banyak duit hati bahagia nggak? ATM saldonya banyak, seneng nggak Pak? Bahagia Pak? Karena tak berkah Pak, dicabut kebahagiaan hati kita Pak. Ninggalin hutang kemana-mana, hutang malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Duitnya buat apa? Dimakan sama istrinya bu, karena dia cari duit tak mau sholat, tak mau keluarkan sedekah wajib yang 2, tak dia keluarkan, dikasih makan sama istri. Istrinya mulai tak berkah Pak, tak berkah Pak. Bapak punya istri tujuannya apa? Biar hatinya bahagia, rumah tangganya bahagia, betul Pak? Yang terjadi sebaliknya Pak, Bapak selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah aku, pasangan hidupku, anak-anakku penyejuk hatiku ya Allah. Tak sejuk Pak, mandang istri kayak musuhan Bapak, kayak kucing sama musuhan Pak. Bu, istrinya Pak tak mau berterima kasih Bapak Ibu, kurang tak pernah bersyukur Bapak Ibu. Bapak sudah penataran P7, pergi pagi pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Bapak sudah jadi Bang Toye Pak, data-data bukan kangen Pak, dia tuntut Bapak Ibu. Pak tak pernah bersyukur. Makanya begini Pak, begini Bapak nanti kalau punya istri banyak ngoceh, banyak ngomel, suami yang soleh dan bijaksana dimaklumi, sudah tabiatnya. Survei membuktikan. Bu, mau apa ya? Suami sama istri lebih capek siapa Pak? Lebih capek istri. Pokoknya pernah neliti Pak, langkah laki-laki sama istri sama suami sehari semalam ternyata dihitung Pak, rata-rata lebih banyak langkahnya seorang istri. Laki-laki kerja kantor Pak, naik mobil, naik motor, naik busway Pak, nyampe kantor duduk Pak, dia kerja Pak, rata-rata Pak. Tapi kalau istri Pak, dia ke pasar, ke toilet, ke kamar mandi, anaknya nangis, belum masak, belanja sana, hitung langkah lagi sehari semalam, itu lebih banyak langkahnya para istri Pak. Makanya istri itu kalau pikiran capek, badan capek, tenaga capek, mulutnya tak pernah capek, semakin ringan Pak. Gampang. Bapak badan capek, tenaga capek, enakan mingkem. Kenapa? Sudah tabiatnya. Kenapa laki-laki banyak diam? Laki-laki banyak diam tabiatnya karena kita laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana mulutnya Bu? Adam. Mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Siti Hawa. Ada begini Pak, Siti Hawa. Error bawa ke bengkel Pak. Ya Pak ya. Bu. Bapak jadi buat apa Pak? Cari duit, dikasih makan sama anaknya Pak. Karena Bapak tak sholat, tak sedekah, tak Bapak keluarkan sedekah wajib yang 2,5 dimakan sama anak kita Pak. Anaknya mulai tak berkah, sakit-sakitan, susahnya ibadah, suruh ibadah Pak males, suka ngelawan kepada orang tua. Lihat anak bukan sejuk Pak, tapi kayak musuhan Bapak Ibu. Apa? Tak berkah. Bapak beli barang tak berkah Pak, beli mobil, beli kendaraan, kehilangan, kerusakan, kecopetan, kerampokan, sampai kebakaran. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Wa ma'asabaka min hasanatin faminallah. Kau dapat nikmat datangnya dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin faminafsik. Kau dapat musibah yang jelek, itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Bu, jadi hati-hati ya. Mau berkah nggak? Sholat dan sedekah ya Bu ya. Sholat dan sedekah. Bapak sibuk cari duit, tak mau sholat, tak mau sedekah yang 2,5%. Berapa sebulan? 7,5 Pak yang dia kumpulkan sebulan, 7,5. Karena tak berkah, tanggal 7 sudah koma. Tanggal 7 sudah koma, lumayan bisa dimakan 1 pekan. Kadang-kadang 7 menit sudah koma. Baru terima gajian, habis bayar hutang. Betul nggak Bu? Baru terima gajian, habis dia keluarkan.
menghadapi masalah-masalah bertubi-tubi datang kepadanya, banyak tapi tak ada kebahagiaannya. Itu namanya tidak Oke Bapak Ibu ya, tak banyak lebar Pak ya. Intinya begini Pak, di sini banyak kunci-kunci keberkahan Ibu ya. Yang pengen dapat jodoh, pengen sembuh sakitnya, pengen lunas hutangnya, macam-macam Bu. Ini akan top chair mustajab Pak. Bapak amalkan nanti mustajab Pak. Insya Allah mustajab top chair kalau Bapak sudah sholat, sudah sedekah. Tak sholat, tak sedekah dulu Pak, Bapak amalkan ini tak akan top chair. Mustahil Pak, tak akan mustajab Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pokok mau tanya Bu, Bu, Ibu, di rumah ada air nggak? Ada. Ada toren nggak toren? Ada. Adik-adik tahu toren nggak? Toren itu tangki air. Letaknya di mana? Atas. Apa isi dalamnya? Air. Namanya juga tangki air. Buat apa tangki air Bu? Buat dilemparkan ke keran-keran yang ada di rumah kita. Pak, mohon maaf Pak ya, Bapak di rumahnya ada keran-keran Pak, di dapur, toilet, kamar mandi. Itu air dari mana Pak? Dari toren Pak, betul nggak? Mohon maaf ya Pak ya, di bawah toren itu Pak. Bu, Ibu, Bener kan? Bu, masih hidup? Di bawah toren itu ada keran kontrol. Ibu tahu keran kontrol? Keran kontrol stop keran, bisa diputer. Ada yang begini Bu, itu keran kontrol. Buat apa ada keran kontrol di bawah toren? Supaya nanti kalau ibu di dalam rumah ada keran, salah satu keran yang bocor, Bu, ada keran satu yang bocor, ibu tak usah panik. Ibu jadi Wonder Woman, naik ke atas keran, ibu kunci. Maka semua keran-keran di rumah kita satu air pun tak ada yang keluar. Kenapa? Keran kontrol Bapak kunci. Bu, mohon maaf Pak, keran kontrol itu ilustrasinya demi Allah, sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Bapak tak sholat 5 waktu, Bapak tak sedekah wajib zakat, Bapak rajin puasa sunnah, rajin kurban, rajin sedekah sunnah, berkah nggak? Berkah, berkahnya terhambat Pak di atas Pak. Kenapa? Keran kontrol Bapak belum buka. Buka dulu Pak keran kontrol Pak. Sholat dan sedekah, air keluar Pak. Biar airnya kencang, Bapak tambah bonus mesin pendorong. Apa mesin pendorong Pak? Pompa air Pak. Bapak kasih mesin pendorong Pak. Mesin pendorong itu ilustrasinya sholat sunnah dan sedekah sunnah. Bapak tambah sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, Ramadan tambah sholat tarawih, Bapak tambah sedekah sunnah. Sedekah sunnah yang mana? Bu, kalau ibu sudah keluarkan yang 2,5%, ibu sedekah lagi, itu jatuhnya sedekah sunnah. Itu masih pendorong Bu, berkah kenceng Bu. Oke Bapak Ibu ya, ini yang dibaca Pak. Ini Bapak Ibu amalkan sholat sedekah dulu Pak. Bapak amalkan top chair Pak. Yang punya hutang cepat selesai. Pengen haji Pak, pengen umroh cepat laku Pak. Masya Allah. Yang sakit Ibu amalkan Bu. Ini banyak doa-doa rukiah Bapak Ibu. Masya Allah. Itu top chair Pak. Top chair ya. Pengen dapat jodoh, pengen punya anak Pak, Bapak top chair. Tapi syaratnya buka keran kontrol Pak. Sholat dan sedekah. Bapak Ibu mohon maaf kita teman yang lebar Bu. Bu, Kokol itu meneliti Pak tentang keberkahan Pak. Adik-adik mohon maaf ya Bu. Ketika Kokol menghafal Al-Quran Bu, setahun 8 bulan 114 surat. Ternyata begini Ustaz Agus, betul Ustaz ya. Ketika Allah perintahkan dirikan sholat, gandengannya Pak, pasangannya tunaikan sedekah wajib alias bayar zakat. Tunaikan sedekah sholat, tunaikan zakat. Berapa ayat? 114 surat, terdapat 124 ayat. Bayangin Pak, ada 124 ayat Bu. Dalam satu surat Al-Baqarah saja hampir 5 ayat Pak. Masya Allah Pak. Aqimus sholat wa atuz zakah. Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan sedekah wajib, bayar zakat Pak. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Intinya Pak, dirikan sholat, tunaikan. Itu Pak pasangan Pak 124 ayat. Bu, Ibu, Bu, di muka bumi ini Allah ciptakan semuanya berpasangan. Betul nggak? Betul. Ada langit, ada Bumi. ada siang, ada Malam. laki-laki, ada
Semuanya berpasangan Pak. Jangankan ciptanya Allah Pak, ternyata Allah sendiri itu punya pasangan Pak. Begini, Bapak lihat lafaz Allah sebelah kanan, sebelah kiri lafaz apa? Muhammad. Pasti Muhammad Pak, itu pasangannya Allah Pak. Bukan istri ya Pak ya, tapi pasangan, kekasih Pak. Makanya ketika aku memerintahkan ati Allah, taati Allah, pasti kalimat berikutnya wa ati Rasul, taatilah Nabi Muhammad. Bapak taat Nabi Muhammad, tak taat kepada Allah, tak diterima Pak. Atau sebaliknya, taat kepada Allah, taat Nabi Muhammad, batal. Bu, sholat pasangannya apa? Zakat. Oke Bu ya, kita buktikan. Bu, makan pasangannya apa? Minum. Ibu makan tapi tak minum, apa rasanya? Serat. Atau sebaliknya, bapak minum tapi tak makan, apa rasanya Pak? Lapar. Kembung. Makanya ada ikan yang paling goblok. Tahu nggak? Ikan yang paling oon itu ikan kembung. Sudah tahu dia kembung, tetap aja mainnya di air. Kembung Bu ya, banyak air Pak, kembung Pak. Pak, buang air besar, pasangannya apa? Buang air kecil, betul nggak Bu? Praktekin Bu ya. Nanti Bapak kalau BAB pasti PAK Pak. Itu otomatis Pak, otomatis Pak. Itu pasangannya. Bapak bisa buang air besar, tak bisa buang air kecil, pasti Bapak masuk rumah sakit Pak, pasti Pak. Betul nggak Bu? Oke, begini Bu, kaki kanan, pasangannya kaki Kiri. coba punya kaki kanan, tak punya kaki kiri, begini Pak. Pincang. Bu, sholat pasangannya apa? Zakat. Ibu sering sholat nggak? Sekarang tinggal bayar zakat Bu, biar berkahnya kencang Bu. Pak ya, sholat dan zakat. Oke Pak ya. Kalau pengen berkah, sholat wajib, sedekah wajib, zakat. Sholat sunnah, sedekah sunnah. Bapak amalkan Pak, nanti Bapak amalkan ini top chair. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau Bapak pengen berkah, sholat dan sedekah. Pak, ini kesimpulannya Pak, dalilnya. Surah Ali Imran 112. Apa kata Allah? Duribat alaihimu zillatu aina masukifu. Manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan dimanapun saja dia berada. Ainama sukifu, dimanapun saja dia berada itu manusia hina dan sengsara kata Allah. Kalau dia tak mau hina, tak mau sengsara hidupnya, solusinya cuma ada dua. Illa kecuali bihablin minallah. Manusia itu mau menjadi hubungan baik antara dia sama Tuhannya Allah. Habli minallah itu dipahami sholat 5 waktu. Wahabli minannas, berhubungan baik dengan sesama manusia itu dipahami dengan sedekah, sholat dan sedekah. Bu, pengen berkah nggak? Berniaga sama sholat dan sedekah. Oke, adik-adik, sayang, tadi sukses lambangnya apa? Semakin banyak duit, semakin duit yang sukses berubah jadi tahu duit nggak? Kelihatan wajah-wajah tawa, tahu warna duit. Ini adalah duit Pak. Ini duit. kita ambil ya. Duit. Aku ambil dulu Bapak Ibu. Ini Tuh. adalah duit. Tuh, duit. Salah ambil. Ayo busuk. Tak masalah, tak masalah. Namanya apa ini Pak? Tisu. Tisu apa duit? Tisu. Kita akan ceramah dengan ilusi. Tisu apa duit? Tisu. Tisu apa duit Bu? Duit, tisu. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu mengatakan ini duit, ini tisu Pak, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Pak, mohon maaf, kalau kita masih hidup Pak, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan Pak. Kesempatan untuk apa Kokolim? Kesempatan menjadikan duit lama sukses Bapak rubah jadi berkah. Betul nggak Bu? Kesempatan untuk menjadikan duit yang beri kita kebahagiaan di dunia berubah Pak. Bagaimana duit bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhir. Artinya Bu, dikasih kesempatan untuk berniaga sama Allah. Disuruh sholat, disuruh sedekah. Sampai kapan Kokolim? Sampai kapan Pak? Sampai ajal datang menjemput kita. Pak. Sholat sedekah itu tiap hari ya Pak ya. Sampai kita meninggal Pak. Bukan sekali doang Pak.
tiap hari sholat dan sedekah. Ibu, sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Kenapa? Rata-rata nanti orang kalau sudah meninggal dunia, rata-rata dia minta ditunda kematiannya, Pak. Pak, orang itu kalau sudah mati minta dihidupkan lagi oleh Allah. Kalau hidupkan lagi apa yang kau minta? Sedekah. Demi Allah, Pak. Rata-rata nanti orang kalau ajal sudah datang, dia minta ditunda oleh Allah. Kalau ditunda apa yang kau minta? Sedekah. Dalilnya mana, Mulin? Dalilnya Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Bu, kata Allah begini, sedekahkanlah sebagian rezeki yang kuberikan kepada kalian di jalan Allah. Ya Bu ya, bantu pesantren, bantu rumah tangkrik, bantu masjid, bantu musola, bantu majelis taklim, bantu yayasan Islam, santuni anak yatim piatu duafa dan sebagainya, Bapak. Sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang menjemput kalian, dia pasti akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah, fasaddaqa, aku pasti akan benar-benar akan bersedekah. Wa aku minas solihin, aku akan berubah jadi orang yang soleh dan soleha, yang dermawan tak bakhil ya Pak. Bu, begini, Bu. Kau Kolin ketika menghafal Quran meneliti Bu. Kau Kolin teliti ya Bu ya, ini orang awam Bu, masuk Islam Bu, belajar Bu. Ternyata Islam itu ada rukunnya, ada 5 Pak. Sholat, baca syahadat 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, tunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan naik haji. Kenapa kalau dia ditunda ajalnya Pak yang minta sholat, minta sedekah? Kenapa tak minta haji Pak? Kalau haji bisa jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah, bisa naik pesawat lebih enak Pak, bisa naik kapal Pak minimal Pak. Tapi dia minta sedekah. Kenapa tak minta puasa Pak? Puasa tak butuh harta Pak, cuma berjuang bagi jiwa Pak. Dia minta sedekah. Ibu tahu jawabannya? Kenapa dia minta sedekah? Jawabannya ternyata dia baru ingin berniaga sama Allah. Pak, ingat Pak, berniaga sama Allah caranya bagaimana? 1, beriman kepada, dia baru percaya kepada Al-Quran tadi Pak, surat Al-Munafikun ayat 10. Disuruh sedekah sebelum ajal datang menjemput dia. Dia baru percaya Pak. Dia baru percaya kepada hadis Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Rasulullah mengajarkan ilmu sedekah Pak. As-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah yang kalian keluarkan, yang wajib maupun yang sunnah, bisa menolak mati su'ul khatimah. Bu. Iya. Bu. Punya handphone nggak? Punya. Pernah lihat nggak viral Bu? Bapak-bapak habis sholat subuh, kajian subuh, dia nyender nanya, Ustaz, kalau dulu saya buat maksiat, sekarang saya sudah taubat. Lalu kalau saya mati, Ustaz, mungkin nggak saya bisa ketemu Nabi Muhammad nanti pada akhirat? Meninggal langsung Pak dalam masjid Pak. Husnul Khotimah. begitu kita teliti Pak. Ini bapak rajin sholat, rajin sedekah. Ibu lihat viral kemarin Bu, aki-aki nikahin cucunya. Ketika nikahin Pak, dia syahadat dulu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal Pak, habis baca 2 kali syahadat husnul. Begitu teliti ini aki-aki rajin sholat, rajin sedekah. Dia petani Pak, setiap dari hasil taninya Pak, dia dapat Pak, tak dia makan Pak, dia keluarkan dulu yang 2,5% Pak, lalu dia suka bagi-bagiin Pak, dia sedekah Pak. Betul Bu, husnul khotimah. Orang rajin sedekah kata Rasul menolak mati su'ul. Apa kata Rasul? As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah yang kalian keluarkan, ya wajib maupun yang sunnah, bisa menutup 70 pintu keburukan. Pak, Bapak sekali sedekah ditutup 70 pintu keburukan. Yang mau sakit tak jadi sakit, mau kecelakaan tak jadi kecelakaan, mau kemalingan tak jadi kemalingan Bu. Itulah sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan. Apa kata Rasul?
as-sadaqatu tarudul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan wajib maupun yang sunnah bisa menolak segala macam musibah dan bisa memanjangkan umur kalian. Bu, ini kau ceritakan itu demi Allah sudah kau praktekin dan sudah terbukti. Pak, Ibu Kokolin mu'allaf Pak. Kenapa dikatakan mu'allaf Bu? Walaupun sudah 17 tahun, Ibu Kokolin tak bisa baca Al-Quran, tak bisa baca Indonesia. Pak, sholatnya selalu berjamaah Pak, karena mu'allaf. Hari ini diajak baca Al-Quran itu sudah lupa Pak, sudah tua Pak. Maka aku bilang diri mu'allaf. Usia 74 tahun, ada di Cibubur Pak. Kokolin Pak, sama Kokolin Pak. Ibu Kokolin. Bu, Ibu tahu? Pertengahan Juni kemarin Ibu Kokolin kena corona yang kelas berat. Ibu Kokolin ini Pak ada asma Pak, ada asma. Dari usia muda ada asma, tak boleh batuk, tak boleh sakit. Ibu tahu Bu, Juni kemarin batuk 6 bulan lalu Bu ya, kena corona yang kelas berat Pak. Koma 18 hari tak sadar Pak, hampir meninggal dunia. Sekarang sehat walafiat panjang umur Pak. Bu, istri Kokolin lagi hamil, umur 4 bulan hamilnya Bu, ikut merawat, tertular kena corona. Sekarang sehat walafiat, bayinya sudah lahir, usia sudah 36 hari Pak. Alhamdulillah. Kokolin yang merawat tertular, sehat walafiat. Ibu tahu obatnya apa? Obatnya langsung dari Nabi Muhammad. Apa itu obatnya? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Mas'ud kata Rasul, madu adalah segala obat macam penyakit. Al-Quran adalah obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Madu itu imun, Al-Quran itu iman. Obatnya kuatkan imun, kuatkan iman, tingkatkan imun, tingkatkan imun. Iman satu paket tak bisa dipisahkan. Kuatkan imun, ke dokter Bu, ke dokter Bu. Kita ke dokter minta obat, dikasih vitamin, dikasih obat, antibiotik macam-macam Pak. Kita tak mau di rumah sakit Pak. Kenapa tak mau dirawat? Rumah sakit lagi tak kondusif. Kita rawat di rumah. Tak kita bahasa adalah doa. Sholat itu gak dengan zakat. Zakat itu sedekah. Doa dan sedekah. Gini Pak, Masya Allah Pak. Abang Kokolin beliau Pak, doa sedekah atas nama ibunya Kokolin. Bu, kakak Kokolin doa dan sedekah. Kokolin doa sedekah anak ibu Kokolin. Alhamdulillah. 18 hari kemudian ke atas Bu, 19 hari ibunda sehat walafiat Pak. Istri Kokolin lagi hamil Pak, 4 bulan Pak, kena corona Pak, ketular Pak. Masya Allah kelas berat Pak. Bapak tahu obatnya? Kasih obat, kasih vitamin supaya kuatkan imunnya Pak. Kau bantu dengan doa sedekah. Doa Pak, kau bantu dengan doa malam, sholat taubat, sholat hajat Pak. Bantu dengan doa, bantu dengan sedekah. Siang-siang Pak, ya Allah, aku sedekah atas nama istriku dan calon anakku di dalam perut istriku ya Allah, karena Allah Ta'ala alhamdulillah sehat walafiat. Kata Rasul Pak, sedekah itu menolak musibah dan memanjangkan umur. Bu, tak banyak lebar ya Bu ya. Bu, Pak, Bapak tiap hari sedekah ya Pak ya. Bapak sedekah Pak, niatin Pak ya. Ya Allah, aku sedekah atas nama anak-anakku dan istriku ya Allah. Dilindungi mereka Pak dari segala macam musibah Pak. Doa dan sedekah. Oke Bapak Ibu, namanya apa ini Pak? Tisu apa duit? Makanya nanti orang kalau sudah mati dia minta sedekah, tapi sudah terlambat. Ajal sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sebentar. Yang ada penyesalan. Akhirnya betul, penyesalan selalu terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Mumpung belum menyesal, mendaftarlah untuk tidak menyesal. Namanya apa? Duit dapat tisu? Tisu apa duit? Satu aja deh, kamu sini sayang, sini. Sini Dada, sebentar lagi selesai kok. Kita sebelum jadwal selesai Pak ya. Ini malam Ahad Pak. Kita berjalan malam Ahad. Gak apa-apa Bu ya? Bu, oke. Nanda, Dinda, sini. Dinda sudah pernah jumpa Kokolin belum sebelumnya? Di mana? Di TV ya. Langsung sudah pernah belum? Berarti kita belum kenalan. Adinda jangan sebutkan namanya. Jangan sebutkan namanya ya. Kokolin ini ahli bermain prediksi. Kokolin main prediksi Pak. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Adinda, tatap mata Kokolin kelihatan.
Adinda ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Namanya Rapi Ahmad ya. Rapi Ahmad sudah pakai peci, baju koko, seragam Palestina, pakai sarung panjang. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul nggak? Rapi Ahmad. Dinda Rapi Ahmad sih Dinda. Coba tuh. Itu Ahmad Nasir, Ahmad Futul, Ahmad Basori tak rapi. Dinda Rapi Ahmad sih. Kokolim kan Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kerapian kebersihan pangkal kita orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad bukan Rafi Ahmad. Rapi Ahmad. Dinda, tisu apa duit? Tisu. Coba ambil satu Dinda. Tarik ya. Jangan dirobek. Itu masih baru. Jangan lap ingus. Masih baru. Pegang ya, pegang. Dinda, kalau itu tisu, ini namanya apa nih? Coba ambil dulu nih. Nih namanya apa? Korek. Ini namanya korek api gas. Korek api gas. Kalau korek api doang itu yang banyak model-model jadul pakai kayu Pak ya. Buang Pak ya. Ini korek api gas. Warnanya apa? Biru. Warnanya biru. Biru. Masih baru nggak? Masih baru karena baru beli. Masih baru Pak. Tasih anyar Pak nggih. Baru karena baru beli. Baru Pak. Perhatikan Bu, masih baru Bu. Baru. Korek apinya pegang. Tisunya minta yang ujung saja. Lepas. Coba dibakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bakar. Duit. Ini beneran lo, bukan mainan. Pegang, duitnya pegang. Adinda terawang ke lampu. Terawang. Ya terawang. Dinda, perhatikan. Ini kalau ada garis-garis hitam, itu duit asli. Kalau tak ada garis hitamnya itu duit palsu. Adinda, itu duit asli apa duit palsu? Asli, pakai shot. Asli. Dinda sini. Tangan kiri pegang duit. Tangan kanannya begini, yang kanan begini, gaya yang sama ya, gayanya sama. Adinda pegang kepalanya korek api, Kokolin pegang ekornya. Genggam ya, pegang. Yang kuat ya. Bapak Ibu perhatikan Pak ya, perhatikan Pak. Inilah dia TV hitam putih. Ini TV hitam putih ya Bu ya, hitam putih Pak. Hitam kereta api Adinda hitam banyak yang menanti. Ini hitam manis Pak. Lebih baik punya kulit hitam tapi hatinya bersih. Betul Pak? Oke. Ini hitam manis. Tidak. Genggam yang kuat. Korek apinya mau Kokolin bengkokin. Korek apinya mau Kokolin pelintir. Kita akan cerdil. Ceramah dengan ilusi. Yang kuat ya. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Adik-adik, orang Islam tuh tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kokoli mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Lepas tidak lepas? Dia belum bengkok ya. Genggam yang kuat. Sudah? Kita baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah selawat ini, bengkoklah engkau yang kuat. Mana? Ora. Bengkok nggak sih? Bengkok kan? Bengkok Bu. Bengkok. Pokoknya kita kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara Pak.
Subahan dibukan empat mata, kata Tukul Arwana, inilah dia Koko Limhanya, bukan Koko Limbat. Ini Koko Lim, bukan Koko Limbat. Bengkok Pak. Tidak bisa lurusin lagi, nggak lurusin, coba lurusin. Takutnya itu mainan, tak bisa ya. Tidak. Nanti Koko ajarkan terik-terik melunakan benda-benda keras. Saya Koko ini Pak, mohon maaf Pak, ahli main trik sulap Pak. Ya Pak ya, ini lampu mohon maaf Pak, satu komando ini lampu Pak, semua lampu depan Koko ini satu komando dari sini Pak bisa mati Pak. Mau coba nggak? Ya, mau. Tapi tanya sulap, sulap mati Pak. Mau? Tapi mohon maaf Pak ya, kalau listriknya tak kuat, rata-rata lampunya terbakar, acara pasti bubar. Resiko Bu, jangan Bu, jangan. Kenapa jangan? Soalnya kita belum bagi-bagi buku, betul Bu? Oke, ya Pak ya. Nanti satu komando Pak. Ini lampu kalau kau pegang turun nih Pak. Kau pegang bisa nyala Pak. Tengah tuh bisa merah, kuning, hijau, macam-macam Pak. Pernah lihat di Indosiar Bu? Di Indosiar, di Samtu Indah Pak. Itu hanya trik sulap kegoli Bapak Ibu. Oke, tidak. Linggis pernah lihat Pak di Indosiar, di Tamuti Pak, atau di Istana itu Indah Pesantren Maulana Pak. Linggis mau pelintir bengkok, baku beton pelintir bengkok. Kalau sendok besi Pak goyangin bengkok. Itu tarik-tarik melunakan benda-benda keras. Apalagi melunakan hati seorang wanita. Bapak, begini Pak, mohon maaf Pak ya Pak, Bapak nanti kalau punya istri hatinya keras, Ibu punya suami hatinya keras, punya anak hatinya keras Bu, Ibu kasih Bu, solusinya kasih buku ini Bu. Dahulu Pak, dari barangkali Pak hatinya keras Pak, Bapak cari duit, tak mau sholat, tak mau sedekah, dimakan mereka hatinya keras Pak, ya Pak ya. Solusinya Pak, kalau sudah terlanjur Pak, kasih buku ini Pak, suruh baca. Dapat hidayah, insya Allah Pak hatinya lunak Pak, insya Allah hatinya lunak. Oke, Bapak Ibu, tidak begini, saya tidak begini, tidak sini, tidak. Ini namanya uang, panggilannya duit. Pertama kali Islam masuk Pak, ini namanya dinar. Apa namanya? Dinar. Ingat Bapak Ibu, ingat dinar 2 menit dari 2 kalimat. Din dan nar. Din dan nar. Din artinya agama. Lakum dinukum walatolin waliyadin. Agamamu, agamaku, agama. Din agama. Nar nara. Wakina nar neraka. Begini Pak, mohon maaf Bu, Ibu Bapak kalau cari duit, Bapak tak pernah perjuangkan buat din, tak pernah buat haji, buat umroh, Bapak tak pernah berjuang dengan Allah Pak ini Pak. Bapak nanti tempatnya di neraka Pak. Nauzubillah. Tapi kalau Bapak cari duit Pak, Bapak buat din, Bapak